it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever. Halo, kembali lagi bersama saya Cornelia. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai proses pengerjaan media pembelajaran yang saya buat. Jadi pertama-tama di bagian awal dari project saya menempatkan logo Paint yang saya gambar sendiri. Kemudian di bagian dalamnya akan saya tempelkan tampilan awal pada Paint. Nah, logo Paint tadi saya akan gunting, saya akan bagi menjadi dua bagian. Kemudian sisi satunya yang berikutnya mulai lebih spesifik tidak ada perekatnya itu saya rekatkan dengan lem. Jadi ketika dibuka di halaman pertama, ketika dibuka akan muncul tampilan awal pada Paint seperti yang ada di layar komputer. Di halaman ini saya berfokus pada icon dan menu. Jadi ketika menunjukkannya, gambarnya terlihat lebih lebar, lebih besar. Lanjut lagi di part berikutnya, saya mulai menyiapkan segala macam peralatan yang akan saya gunakan untuk menunjukkan tentang bentuk dari icon yang ada pada Paint. Jadi setiap icon itu akan direkatkan ke salah satu kertas yang dibuat memanjang, kemudian akan diberi lubang. Setelah diberi lubang, saya akan menyatukan mereka ke dalam satu poros, yang mana di bagian ini saya menggunakan sedotan. Nah, untuk membuat gagang dari peralatan seperti brush, kemudian ada magnifier dan ada juga color picker, saya menggunakan kertas yang digulung, jadi nggak membentuk bulatan. Lanjut lagi di bagian berikutnya, saya menggunakan sedotan untuk menjadi poros, sehingga ketika murid-murid saya akan mencocokkan icon dengan namanya, mereka bisa memutar setiap icon itu hingga ke nama yang sesuai, ke nama yang seharusnya. Dan untuk mengatasi agar sedotan ini kuat dan bisa berfungsi seperti yang saya harapkan, saya menggabungkan dua lembar kertas dengan cara dilem sehingga ini tampak lebih kuat. Dan ketika mereka mencoba untuk menghubungkan icon dengan namanya, saya pastikan bahwa ini tidak akan sobek atau tidak terlepas. Nah, di hari pertama ketika saya melakukan percobaan di kelas, semua icon ini tidak bisa terpisah, jadi semuanya akan berkumpul di satu titik. Maka dari itu saya memberikan kancing dan juga tali karet, benang karet untuk memisahkan mereka, biar mereka itu tetap pada, setiap icon tetap pada namanya, jadi tidak berkumpul menjadi satu. Dan akhirnya seperti ini penampakan dari project saya. Saya juga akan memberikan sedikit penjelasan tambahan mengenai bagian yang belum saya bahas sebelumnya. Jadi ini saya menempelkan di sini dan menyiapkan kata yang berisi nama dari icon yang ada di toolbox shapes. Kemudian anak-anak akan menyusun sesuai dengan nama yang seharusnya. Bagian ini adalah menyusun gambar sesuai dengan namanya, yang sebelumnya menyusun nama sesuai dengan gambar. Jadi ada sedikit perbedaan.
Kemudian berikutnya di sini ada bentuk icon di bagian dalamnya, dan saya berikan amplop juga untuk mengisi huruf-huruf yang akan membentuk kata dari nama yang ada di dalam kertas tersebut. Alasan saya memberikan kertas itu untuk menutupi adalah agar semacam ada tantangan gitu ya. Jadi tidak langsung, kalau misalnya tidak saya beri penutup, mereka langsung tahu, oh kalau bentuk segitiga berarti namanya triangle. Jadi di sini saya mau mereka menebak dulu dengan clue seperti lubang-lubang kecil yang saya siapkan di situ. Seperti itu dari saya. Terima kasih.